Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran IPS SD ini, kita akan membahas tentang perbedaan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran dengan dosen pengampu Roso Sugianto MPD. Dalam proses pembelajaran, dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Menurut seorang praktisi pendidikan, Ahmad Sudrajat, terdapat 6 istilah dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah rangkaian tindakan pembelajaran yang ditandai oleh prinsip dasar tertentu. Menurut Saifuddin Sagala, pendekatan pembelajaran adalah jalan yang diambil guru dan siswa untuk memenuhi tujuan pengajaran untuk pelajaran tertentu. Terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Contoh pendekatan menurut Aswan Jain. Yang pertama adalah pendekatan individual. Di pendekatan ini, guru berusaha memahami karakter siswa agar kesulitan belajar siswa dapat terpecahkan. Yang kedua adalah pendekatan kelompok. Di pendekatan ini, guru lebih mengembangkan sikap sosial siswa sehingga menghasilkan kepekaan dan rasa sosial yang tinggi atas diri setiap siswa. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan bervariasi. Di pendekatan ini, setiap siswa yang memiliki masalah berbeda dan bervariasi. Oleh karena itu, teknik pemecahannya juga berbeda. Pendekatan edukatif. Di pendekatan edukatif ini, guru mendidik siswa agar memahami dan menghargai norma sosial, budaya, agama, dan hukum. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Menurut Wina Senjaya, strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Contoh strategi pembelajaran. Yang pertama adalah siswa bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalkan, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Selanjutnya adalah siswa membaca dengan keras. Setelah menuliskan pengalaman, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Pendidik dapat membagi siswa menjadi 2 kelompok dengan topik yang sama, namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut ahli Idris dan Bariki, metode pembelajaran adalah cara guru mengorganisasikan pembelajaran dan cara murid untuk belajar. Contoh metode pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Teknik pembelajaran. Suprihatiningrum menjelaskan bahwa teknik pembelajaran adalah langkah yang digunakan guru selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Contoh teknik pembelajaran adalah teknik tanya jawab. Guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Teknik penugasan. Teknik pembelajaran paling populer yang sering dilakukan oleh para guru. Arti dari teknik penugasan adalah pemberian tugas, latihan soal, atau instruksi pada siswa setelah guru selesai memberi materi. Teknik karya wisata. Teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajaran. Yang terakhir adalah model pembelajaran. Menurut Joyle dan Well, model pembelajaran adalah rencana atau pola pembelajaran untuk digunakan dalam kelas saat mengajar. Contoh model pembelajaran adalah model tim ahli. Materi yang akan dipelajari berbentuk narasi tertulis. Pembelajaran ini sangat cocok untuk pembelajaran ilmu sosial, literatur, dan sebagian pelajaran ilmu pengetahuan alam, serta pelajaran bidang lainnya yang tujuan utamanya adalah penguasaan konsep. Yang kedua adalah model kooperatif script. Metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan, mengisahkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Yang terakhir yaitu model mind mapping. Sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. Sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.